Selamat sore warga Bikini Bottom. Nonton binatang di lapangan orkes. Cakep. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Kali ini kita banyak banget ya penontonnya. Di sini ada sekitar 1.200 penonton. Kembali lagi bersama saya, Andra, di Komputama Media Podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang beda. Ya beda. Kalau tamunya sama kan bosan ya. Kita ambil tamu dari kelas 12 akuntansi. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah ke Beri tepuk tangan yang meriah ke Syekha Az-Zahra. Halo semuanya, sapa dulu. Halo semuanya. Keren. Perkenalkan, nama saya Syekha Az-Zahra. Biasa dipanggil Zahra. Panggil aja Zahra karena nama Syekha itu susah banget disebutin. Iya sih, tadi aku agak susah sih nyebutin. Ini sampai harus megang KTP-nya loh guys ya. Supaya bisa baca namanya. Syekha Az-Zahra. Belum kawin. Belum lah. Golongan darahnya nggak ada ya di sini ya? Ada sebenarnya. Ada apa? Nggak usah ya. Iya, Nanti malah itu repot. dipakai. Enggak nanti. Baru sampai atau udah lama di sini? Udah lama. Iya. Apanya? Iya di sini. Kita mulai dari pertanyaan yang basa-basi lah seperti biasa ya. Gimana kabarnya? Nah, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bentar lagi mau lulus ya? Udah lulus. Belum, besok minggu. Iya sih, setiap manusia akan meninggal pada waktunya. Tapi ketawa aja. Tipe tuh kan ngomongnya. Ini tipe ya, oh gila ya, tipenya ngeri. Besok masih hidup, insya Allah. Iya, besok tinggal lulusan aja sih. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal 5 kalau buat pengumumannya. Oh, pengumuman tanggal 5. Acara hari perpisahannya tanggal 6. Jangan lupa juga buat kalian nonton ya nanti live-nya ya. Karena di situ nanti ada saya. Saya lagi. Iya nggak? Ya mungkin saya ada di pojok-pojokan lah gitu ya. Tapi ada saya gitu. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih narasumber kita yang ini, bagi kalian nih yang masih kelas 9 yang mau cari SMK yang bagus gitu. Aduh, masih bingung gitu mau masuk SMK mana gitu. Iya kan kalian udah nonton nih podcast ini nih. Atau bagi kalian yang punya teman-teman yang masih kelas 9, punya adik yang masih kelas 9, atau punya anak yang masih kelas 9, punten ya Pak. Kalian bapak-bapak di sini atau teman-teman di sini boleh masukin saudaranya atau diri sendiri ke SMK Komputama karena pendaftaran udah dibuka. Baik offline maupun online. Kalau offline dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalau online ada di link di bawah ya. Oke, tinggal bisa aja. Kak Zahra. Iya. Balik lagi Kak Zahra. Anak akuntansi. Kelas 12. Mau lulus. Iya. Setelah ini mau lanjut kemana? Mau kerja. Kerja. Oh ya? Iya. Di mana? Belum tahu sih. Masih ngelamar-ngelamar. Tinggal nunggu panggilan doang gitu. Tapi udah ada sekitar berapa perusahaan yang udah di? Baru 1 sih. Iya, ngelamar baru 1 ya. Tapi ya nggak apa-apa. Usaha dulu aja ya kan ya. Daripada orang yang bilang doang gitu nggak ngerasain. Mending 1. Iya. Daripada tidak sama sekali. Tuh. Tapi yakin nggak ini masuk ke yang 1 ini? Yakin lah, insya Allah. Insya Allah yakin. Persiapan selain kerja apa? Usaha Mau usaha apa? kuliner. Kuliner? Iya. Emang udah rencanain dari lama atau? Iya, soalnya dari pihak ibu tuh kan ibu juga di Brunei kan. Nah, di sana tuh punya kayak tempat makan, cuman belum dikelola, masih bingung.
Terus bilang ke ibu kalau misal punya anak, terus kesana aja gitu kan. Biar nanti kalau ada rezeki buka di sana gitu. Bukan di Brunei. Wih, makanan khas Indonesia gitu. Kita sekarang ada sound effect-nya ya. Gila, Cok. Gila. Aku loh sering kayak gini. Sorry ya Mas Torik ya. Nanti diedit. Oh. Berarti udah nanti perusahaannya go international. Amin. Mau namanya apa namanya? Belum tahu. Syekh Hafud. Zahra Food. Zahra Catering. Gitu deh. Punya Syekh Catering. Wih, keren. Juga beneran kan ya? Mana? Ya Habibi. Saya mau makan. Kita masuk ke akuntansi dulu ya. Akuntansi itu apa sih ya? Kalau kelas 12 tuh namanya bukan akuntansi ya? Iya, Apa? perbankan keuangan mikro. Oh, apa itu? Soal itu perbankan. Perbankan keuangan mikro. 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 Mah baku ya. Mikro. Apa keuangan mikro tuh maksudnya apa? Emang ada mikro dan makro? Ya, soalnya kan bedanya akuntansi sama perbankan tuh, aduh, jangan berbelit. Nggak apa-apa. Ya itu kalau akuntansi itu cuma pencatatannya doang. Kalau perbankan tuh di dalamnya gitu, kayak keuangannya. Kalau nggak salah sih ya. Kalau akuntansi itu buat pencatatan di perusahaan. Tapi kalau perbankan itu dalamnya. Oh. Sama-sama dalam. Enggak. Maksudnya lebih inti ke perbankannya. Kalau perbankan itu kehitungannya. Kalau akuntansi itu ke pencatatannya. Iya. Jadi spesialis mencatat-catat. Kalau masuk akuntansi itu harus pinter MTK nggak sih? Harus, soalnya itu kan ngitung mulu kan. Udah nggak ada gitu? uangnya, ngitungin kan pusing. Apalagi kalau nggak balance lah, gila stres itu sih. Berarti kayak mikirin anggaran gitu ya? Iya. Anggaran organisasi pusingnya hampir sama kayak gitu ya? Iya, kalau anggaran organisasi kan udah jelas ini tuh buat apa. Tapi kalau itu kan belum jelas buat apa itu. Soalnya gitu misalnya. Iya. Malas ya kayaknya apa masuk akuntansi. Cuma mungkin kalau bagi kalian yang emang pengen masuk kayak tadi bank di keuangan gitu ya, akuntansi sih atau enggak perbankan ya. Kalau kakak sendiri kenapa pilih akuntansi pas awal masuk pertama? Karena suka ngitung duit. Oh itu ya. Tuan Krep. Warga begini Batam. Warga begini Batam, kalian yang nonton, fans Tuan Krep. Titip salam ya buat Tuan Krep. kita balik lagi ya. Kira-kira ya, itu akuntansi sih masih relevan nggak di zaman sekarang kan? Apa yang namanya AI, artificial intelligence, robot itu kan udah mudah, pintar daripada kita menghitung. Akuntansi masih relevan atau enggak sekarang menurut kakak? Masih. Kenapa? Karena nggak semua itu harus ada robot. Kalau semua robot, nanti manusia kehilangan kerjanya dong. Begitu pertama. Jadi masih demi kelangsungan hidup manusia. Iya. Harus terus ada ya akuntansi seperti itu. Iya. Masuk. Bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi mungkin kan kalau robot ada beberapa penalaran yang nggak bisa dihitung ya sama robot ya. Mungkin manusia hanya manusia gitu yang bisa. Oke. Kalau di akuntansi sendiri, kan aku dari dulu tuh nggak pernah tahu ya akuntansi itu belajarnya gimana. Itu di situ tuh banyak kan teori atau praktek sih? Sama. Teori sama praktek. Simbang. Kalau ada materi praktek. Kalau ada materi yang mencatat. Biasanya teori dulu atau praktek dulu? Biasanya itu teori dulu. Terus prakteknya. Oh. Paling sering ngapain praktek? Kayak buat jurnal, terus apa sih? Hitung yang namanya pemasukan dan pengeluaran gitu. Oh,
perusahaan gitu. Iya. Oh, berarti iya ya, buat kehidupan sehari-hari juga berarti bisa ya? Bisa. Buat kita sendiri. Iya. Contohnya gimana contohnya? Contohnya kalau kita punya uang, kan kita bisa ngontrol tuh uangnya buat apa aja. Jadi kita tuh catat ini. Jadi itu kalau misal uangnya habis, kita tahu ini tuh uangnya buat apa aja gitu. Iya, kayak misalnya aku juga ngelakuin itu ya guys ya. Jadi aku tuh pakai aplikasi di Play Store gitu biasa, karena aku kurang suka ngitung orangnya. Jadi aku cuma di aplikasi itu aku setiap hari cuma tinggal ngasih tahu hari ini aku pengeluaran berapa, pemasukan berapa, dan nanti dikategorikan gitu. Misalnya kategori makanan, kategori minuman gitu kan ya. Iya. Berarti nanti di end of the day aku tahu pas duitku misalnya sebulan itu aku pemasukan paling banyak di mana, pengeluaran paling banyak di mana. Iya. Jadi karena akuntansi itu kan maksudnya akuntansi kan. Karena itu aku jadi tahu gitu yang mana yang harus aku kurangi dalam pengeluaran gitu ya. Kalau lulusan akuntansi ya itu harus jadi karyawan atau bisa buka sendiri nggak sih, buka bisnis sendiri? Bisa. Contohnya kayak agen drilling. Kayak gitu juga bisa. Oh, yang biasanya ada di warung-warung gitu ya? Iya, itu, iya. Aku nggak takut ya, aku takut menjadi agen-agen gitu. Kakak juga di agen drilling. Oh ya? Iya, kakak sempat kerja di situ. Di rumah sendiri atau gimana? Enggak, ke orang sih. Baru kemarin keluar. Kenapa keluar? Karena menunggu itu yang panggilan buat interview itu. Oh, yang tadi kakak bilang udah ngelamar kerja itu ya? Iya. Perusahaan apa sih? Bergerak di bidang? Makanan, restoran. Nanti kerjanya berhubungan sama akuntansi atau? Enggak sih. Oh enggak. Cuma nanti bisa naik. Bisa naik pangkat ya? Iya. Ibaratnya dipromosikan ya, masuk ke bagian keuangan. Iya. Kasir gitu. Ada basicnya juga kan. Kalau bisnis sendiri ya, itu gunanya kita belajar akuntansi buat bisnis sendiri tadi kan buat agen ya. Itu gunanya di bagian mana nih khususnya? Catatan. Iya. Saya itu soalnya catatan itu kan penting banget. Kalau nggak dicatat kita nggak tahu laporan keuangannya itu gimana. Bedanya orang yang udah belajar akuntansi sama belum tuh gimana dalam catatan biasanya? Kayak apa sih, kurang gitu, nggak balance. Kita tuh nggak tahu pengeluarannya berapa dan kita tuh nggak tahu masukannya berapa. Nggak sama gitu, nggak seimbang. Berarti dari segi penulisannya gitu mungkin ada orang yang nggak jelas ngasal di totalnya gimana gitu ya. Iya, itu kan bikin rugi. Iya sih. Kalau aku sih jujur emang berasal dari keluarga yang memang dikasih tahu gimana caranya akuntansi gitu sama keluarga. Jadi dari dulu tuh dari kecil memang sudah disuruh kayak gitu, catat gitu. Kita lanjut ke kebiasaan yang pribadi ya aku lihat di SMK Komputer ini ya. Kenapa anak akuntansi itu rata-rata cewek ya? Karena kan kalau misal apa ya, berkeluarga aku sih saya megang uang kan, saya tahu kan pengeluarannya gimana. Kalau cowok jarang, bener nggak sih? Cewek tuh lebih pintar megang uang dan lebih tahu gimana ngaturnya. Bener banget, betul lah. Ini cewek-cewek semua guys ya. Iya. Dikerumunin misalnya, ngeri. Oh berarti karena nanti di masa depan cewek yang megang uang ya? Enggak, bukan itu juga sih. Kayak basicnya lebih ke akuntansi. Semua yang kelas 12 pasti pernah PKL tuh. Kakak sendiri PKL-nya kemana? Sebutin kan nih? Boleh. Gak apa-apa. Kan mitra komputer mah. Oh iya. Di BRI. Wih deh, gila. Digaji nggak? Enggak, tapi pas akhiran tuh dikasih lah. Dikasih. Itu ngapain di sana? Kayak asisten CS. Oh, berarti kakak yang bantu CS-nya, customer service-nya. Iya. Biasanya ngapain? Biasanya tuh kayak barisin berkas. Kadang malah pelayanan itu ke nasabahnya. Kayak bikin ATM, terus kayak pengambilan apa sih, jaminan gitu loh. Kalau mau ngajuin kredit ke BRI kan harus ada
itu apa namanya? Yang buat di apa sih namanya? Di jaminan. Iya, di jaminan. Yang kayak rumah gitu atau mobil atau emas atau. Iya, biasanya itu ambil jaminan gitu. PPKB, cari tiket rumah itu kakak yang urusin. Nanti tinggal nyari aja berkasnya gitu. Itu kakak datang ke rumahnya atau enggak? Enggak, orangnya datang ke sana. Orangnya datang ke sana gitu. Nah. Itu berapa lama PKL-nya? 6 bulan sih, cuman waktu itu ditarik sih gara-gara corona sih, koronce itu. Oh, berarti berapa lama karena ditarik corona? Berapa? 2 bulan kayaknya ditarik. Berarti baru 2 bulan ya? Iya. Baru 2 bulan tarik lagi. Itu selama 4 bulan lebih ngapain? PKL lagi. Di sana tetap kan berangkat lagi, cuma ditarik beberapa itu aja. 2 berapa? bulan. Abis itu balik lagi. Iya. Ya bukan 2 bulan dong artinya. 2 bulan ditarik, terus ada lebihnya lagi. Iya. Lebihnya lagi berapa? Nggak tahu Pak. Oke. Oke. Biasanya ya, yang paling lucu pas lagi PKL itu ngapain? Atau hal apa gitu ya paling lucu? Itu loh kakak, ingatnya tuh pas akhiran tuh kan perpisahan. Nah, kakak tuh benci banget sama satu orang. Iya itu, adalah orangnya. Nggak benci sih, cuman kayak ngeselin gitu loh mukanya. Kayak gitu. Oh. Iya, tuh waktu itu kan kakak sering disuruh-suruh gitu. Iya. Saya ambil berkas gitu kan. Nah, itu tuh kayak ngomongin gini, kamu kok kayak gitu banget sih gitu kan. Apa sih? Kan jadi benci gitu loh. Yeah. Terus pas akhir-akhiran kan ditanya, di sini siapa yang paling kamu benci? Terus jawab itu, sebut aja Aldi lah ya. Itu Mas Aldi, langsung dilempar kotak tisu dong, prak gitu. Iya, soalnya juga itu semuanya tuh ketawain di sana. Soalnya itu kayak kucing sama tikus. Mas Aldi dia beneran kesel atau bercanda itu ngelempar tisu? Bercanda sih. Oh bercanda. Kirain beneran dilempar tisu gitu, mau ngamuk abis itu. Nama aslinya siapa? Sirin. Jangan. Mas Aldi. Hampir lah itu. Mepes. Apa yang pengen kamu bilangin ke Mas Aldi kalau Mas Aldi nonton sekarang? Ya, makasih sih. Cuman orangnya baik sih. Waktu itu kan suruh apa sih bantuin gitu ngerjain tugasnya. Itu kan mantri. Terus dibeliin jajan pulangnya. Kan baik banget. Masih diingat loh Mas Aldi. Tisunya juga ya. Kalau organisasi ikut nggak? Ikut. Apa? OSIS. Aduh, aku mau ngomong aku ikut OSIS tapi nanti dimarahin Rudy. Aku pakainya gini. Pak Rudy. Rudy ya, sorry ya Rudy. OSIS? Jurusan apa? Divisi apa pas di OSIS? Teknologi Informasi dan Komunikasi Bahasa Asing. Oh iya pas itu kan aku itu ya? Iyalah. Mau masuk Tikba ya? Iya. Yang aku dites sama kakak. Iya. Oh iya, aku inget ya sekarang ya. Yang di kelas pojok kan? Iya. Oh iya, ya kan kakak yang ngetes aku ya. Sama siapa ya? Apa tes? Oh bukan kakak, itu mah Kak Linda satu lagi. Oh kakak ngapain pas itu? Kakak nggak berangkat, kakak wakilnya. Oh. Bukannya Alga ya ketua? Tadinya kan Kak Linda sama kakak, terus diganti. Soalnya kan udah itu. Udah purna ya? Udah masa jabatannya emang udah habis. Oke. Gitu. Kalau pengalaman di sekolah komputer, yang paling berkesan menurut kakak apa? Paling berkesan? Apa sih ya? Banyak sih. Sebutin semuanya. Teman. Teman. Terus cintaan. Kan pengalaman dong. Iya. Boleh kalau mau ceritain. Enggak usah. Nanti ada yang tahu. Ada yang tahu. Kan ini masuk. Nanti kalau orangnya lihat gimana? Iya, emang kenapa? Kan sudah jadi masa lalu. Enggak. Oh, berarti udah gak sama dia lagi? Bukan sama dia sih.
Gimana? Suka sama dia? Enggak sih, ya kayak deket-deket aja gitu. Berarti nggak suka sama dia? Enggak. Sekarang udah punya. Oh, dia ini udah punya atau kakaknya? Akunya. Woi, gila orang kok bisa punya ya? Nyari dong. Enggak lah, saya mau jomblo saja. Tuh. Iya. Jomblo aja udah capek ya apa gitu. Oke, kita lanjut ke yang lainnya ya. Tadi pertemanan itu gimana? Yang selama di kelas akuntansi yang paling berkesan, yang beda dari kelas lain itu apa? Kira-kira? Kompaknya sih, kompaknya kelas kakak gitu. Di bidang apa? Kayak ada kegiatan apa pasti selalu rame gitu. Terus selalu bareng-bareng pengennya. Tapi di sisi lain ya pasti ada cekcoknya gitu. Kalau yang spesifik gitu, ceritain ada nggak satu kejadian yang benar-benar masih diingat sampai sekarang? Apa? Ya apa aja gitu selama sekolah di sini. Kejadian? Ya entah pengalaman, entah kenangan apa yang masih ingat detail yang menurut kakak mungkin lucu atau ini wah seru atau ini paling menyedihkan. Oh, waktu itu kan kakak kan suka nyanyi. Nah, waktu abis tes itu kakak belum pulang. Kakak masih ingat di kelas PDP tuh waktu ada pendaftaran PPDB tahun kemarin. Iya. Kakak nyanyi sambil joget-joget kayak gini-gini lah. Nggak tahu itu kan sama temennya. Ternyata di depannya kakak, liatin kakak sambil ketawa. Dari jendela yang ruang ini di bawah animasi ngeliatin terus ketawa anak yang mau masuk ke sini. Kakak itu kurang ajar banget cuma temennya nggak ngasih tahu. Joget-jogetnya Kayak orang gila. Nyanyi apa mas itu? Nyanyi dangdut. Enggak kayak gitu lebih heboh lagi. Coba. Enggak apa. Sekarang di sini. Iya. Biar apa? biar mengingatkan mereka gitu yang nonton tadi itu. Kira-kira siapa ya dulu ya? Ini. Aku itu. Enggak, cewek itu 2. Ketawa-ketawa itu. Siapa ya? Umi. Weza. Bukan. Bisa. Bukan. Iya bagi kalian yang ngetawain, yang merasa ngetawain, komen di bawah ya. Gimana perasaan kalian nanti itu? Malunya itu seumur hidup. Tapi sekarang itu ya. Iya masih gitu. Pernah ketemu orang itu nggak? Enggak. Setelah itu. Sejak itu langsung pergi pulang. Langsung pulang. Itu kok bisa sampai ke kelas kakak mereka? Enggak, kakak tuh lagi di kelas BDP sebelumnya. Itu kan dulu kakak kan di kelas TO tuh tesnya. Kakak pindah ke sebelah. Terus nyanyi di situ kan, dangdutan, karaokean kan. Kirain kan nggak ada yang lihat kan. Orang pintunya tuh kebuka, jendelanya kan udah kelihatan ketutup kayak lukisan gitu. Iya. Ada orang lihat lewat gitu. Ya udah, ternyata di jendela ada yang liatin. Yang lama gitu ngeliatin terus. Itu lagi ngapain gitu. Terus lagi kayak gini Luar biasa. Temen kakak yang semata-mata tahu tuh. Siapa tuh? Sebutin. Enggak apa-apa temen. Vita. Vita. Bukan. Oh. Satu lagi kan. Beda, kirain Kak Vita. Enggak. Deket nggak sama Kak Vita? Gue ngomong itu ya. Enggak bisa ngomongin orang. Aku pengen tanya, kakak itu boleh ngomongin keluarga nggak? Keluarga. Spesifiknya apa gimana? Iya ngomongin keluarga. Ya apa ya? Kakak tuh lahir di keluarga yang seperti apa? Broken home. Kok sama? Semuanya aja sama. Sumpah sama kak. Kita berarti broken home kak. Sendiri. Anak broken home. Mungkin nyampe. Broken home. Iya. Mau diceritain nggak? Ceritain gimana? Ya mungkin broken home-nya seperti apa? Kan ada orang yang broken home disuruh ke warung pas lagi ngereng gitu. Broken home. Ya ada yang seperti itu kan ya. Iya. Nah kakak broken home-nya yang saya sama kayak saya. Kira-kira kayaknya sama deh. Sama ya.
gini orang tuanya. Wah, Sama. terus bercabang. Iya, Beh. betul sekali. Kita di sini. Iya, sendiri. Orang di sini, kita di sini. Kita bingung mau ikut siapa. Iya. Ikut bapak atau mama? Ikut mbah. Iya dong. Sama berarti. Iya. Andra 2 ya bang ini. Aku Zara 2, Andra 2. Wih, Kok bisa sama? jauh. Tanggal lahirnya sama. Kakak dari kecil nggak? Iya. Aku juga dari kecil. Aku dari aku masih bayi. Kok tau diri kita sama nih? Apa dari bayi juga? Enggak sih, umur 3 tahun. Iya, dari bayi sih, dari kecil sih. Iya aku dari kecil. Dari umur 2 tahunan. Cuman baru itunya mah pas 3 tahun kayaknya, apa 5 tahun gitu. Menarik. Sesama orang berperam ya, sama tinggal di mbah. Anak mbah bos. Kakak biasanya pas masih kecil tuh perasaannya gimana kalau ngeliat keluarga lain kok kayak anjir Lebih sulit gitu. sama bapaknya anjir, sama mamanya gitu, atau lagi ada depresi gitu. Kakak biasanya menyalurkannya kemana? Tulisan sih. Tulisan? Ya, kakak suka nulis. Pet. Enggak, misi. Puisi? Iya, Widih. Ada nggak satu karya puisinya? ada. Apa? Coba lihat. Di HP. Boleh. Masih di video. Iya masih. Kenapa cuy? Aku juga broken home dari kecil. Sama dong. Iya sama. Coba lihat. Iya. Pim. Berarti ikut lomba puisi kapan? Makanya udah lama sih, kayaknya udah 1 bulan lebih deh. Oh, awalnya kita emang dari SD atau baru? Enggak, sendiri kayak otodidak gitu loh, kayak lihat ada lomba, aku pengen ngeluarin bakatku gitu loh. Iya gitu. Nah, terus iseng-iseng tuh ngikut lomba nasional. Waktu itu masuk, kan dari beribu-ribu peserta kan, nasional kan banyak. Iya. Masuk 200 besar terbaik. Wih. Gitu loh. Terus Dapat piagam. wih, wah, tapi sampai 200 peserta stop di situ? Atau naik lagi? Stop di situ karena belum bisa naik lagi sih, soalnya kan bikin puisi tuh nggak langsung jadi kan. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba lagi tuh ikut nggak ya, cuman kan dalam waktu yang dekat itu kan susah. Mau temanya apa? Iya sih. Apalagi mentornya juga kan butuh ya. Iya. Berarti butuh mentor kan ya. Kalau belajarnya itu lewat YouTube atau gimana? Enggak. Awalnya tuh kayak emang emosi terpendam gitu loh. Kayak pengen nulis, iseng nulis ini, kok jadinya puisi gitu, dikembangin jadi gitu. Akhirnya itu progresnya berapa lama sampai di titik ikut lomba, dari awal bikin puisi sampai ikut lomba? Berapa ya, terakhirnya kemarin yang ikut lomba itu cuman nggak masuk sih, cuman mungkin emang kurang persiapan aja. Itu kan emang juga mendadak. Awal belajar itu tahun kapan? Udah lama, dari SMP. Ikut lomba pertama kali kapan? Kelas 2 kemarin. Kelas 2. Berarti 4 tahun kali ya belajar ya? Iya. 4 tahun belajar dulu baru berani ikut lomba. Ini puisinya judulnya Bahagiamu Tak Selalu Dengan Uang. Iya. Coba aku bacain ya. Aku nggak bisa baca puisi sebenarnya. Coba sih bisa aku aja. Apakah kebahagiaan harus selalu tentang uang? Apakah setiap kehidupan harus didapatkan dengan selembar kertas berharga? Lalu, bagaimana fungsi hati dan perasaan? Bukankah kebahagiaan yang indah hanya dari hati? Mengapa hartamu membutakan hatimu? Ini yang diikutin lomba. Gila. Korupsi tak akan membuatmu kekal. Korupsi tak selalu indah yang kau bayangkan. Korupsi bagaikan mandi darah. Korupsi hanya akan membuatmu mati.
Sudahlah wahai insan yang mulia, kebahagiaan tak selalu dengan uang, apalagi korupsi. Tetap. Mati ya? Baca puisi nggak begitu. Nggak perlu lah, udah nggak apa-apa. Oh guys, ini kameranya kebetulan mati ya guys ya. Jadi untuk sementara waktu lihat nih narasumber dulu. Keren banget puisinya, jujur ini keren banget. Ini yang diikuti lomba? Iya. Yang menang 200 besar? Bukan, ada itu temanya percintaan. Cuman itu di HP, kakak lupa. Oh, juga bagus ini, keren. Nanti aku minta ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir aja ya. Selama kakak hidup 18 tahun lebih 1 minggu, momen apa dan kapan yang menurut kakak paling membahagiakan? Saat bisa bercandaan sama orang tua. Kapan itu? Udah lama. Tepatnya. Tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Sama orang tua atau sama ibu bapak? Atau bapak dan ibu? Sama ibu. Itu momennya lagi apa? Pas ibu baru pulang dari Brunei. Oh, baru pulang dari Brunei terus di sini? Iya. Terus ngobrol gitu ya? Biasanya ibu pulangnya setahun sekali atau berapa? Enggak, udah 3 tahun nih baru pulang. 3 tahun ya? Duh, kok sama ya? Tapi malah jadinya ya, rasanya ya, saking lama nih gak ketemu, malah jadi terbiasa ya. Iya. Mungkin pas masih kecil kita kayak, wah, ibu mau pergi, pengen ikut mama atau pengen ikut bapak ya. Tapi setelah udah sekitar 13 tahun, 12 tahun ditinggal kayak terbiasa. mau pergi ya, saling doain yang terbaik. Meskipun tapi aku sampai sekarang itu aku masih nangis kalau nganterin bapakku. Kenapa? Misalkan bapakku pulang ya, bertahun-tahun baru pulang. Di sini berapa lama, seminggu 2 minggu gitu. Tidur di kamar depan tuh kosong. Tapi selama seminggu dan 2 minggu kan terisi oleh adanya sosok bapak. Yang aku bisa membuka pintu gitu. Buka pintu tuh ada orangnya di situ. Senang, kebahagiaanku tuh di situ. Di saat aku buka pintu depan, oh ternyata ada orang di situ, itu orangnya bapakku gitu. Nah, kan setelah udah seminggu 2 minggu, aku harus nganterin bapakku pergi lagi merantau. Wah, itu anjir itu. Itu momennya aku ngantar kan ke Pontian ini baru kemarin. Antar ke Pontian naik motor. Itu sebenarnya suruh bapakku suruh nganterin doang. Langsung pulang, tapi aku nggak mau. Aku nunggu di situ sampai bapakku pergi gitu. Baru pergi gitu. Naik bis gitu. Pas sudah pergi, oke. Pas masih di situ masih biasa aja gitu kali. Naik motor di jalan. Tiba-tiba posisinya hujan. Terus hujan. Tiba-tiba jebres hujan. Terus aku pakai mantel, pakai helm, hujan-hujanan di jalan. Aku ingat, wah, nanti hidup bakal sama kayak beberapa tahun yang lalu. Aku buka pintu depan, udah nggak bakal ada sosok bapakku lagi di situ. Kayak film-film gitu. Iya, kayak apa yang namanya kehangatan itu udah bakal nggak ada muncul lagi. Selama bertahun-tahun gitu. Nggak bakal, mungkin akan lama dan bahkan mungkin akan selamanya. Ayo gitu aja, mana nangis seperti jadinya malah nangis. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum nanti terlalu intim ceritanya ya. Intim. Soalnya mamaku juga nonton, keluarga aku juga nonton ini, aku takut tadi. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat kalian yang mau masuk ke jurusan akuntansi. Sorry ya, mungkin di akhir-akhir agak gimana gitu, nggak seperti biasanya. Saya terlalu emosional ya, ketemu orang yang sama soalnya, hampir sama kayak saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTuber lain. And thank you for watching. Bye-bye.